salat subuh berjamaah. Dikabarkan Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa man shallal fajr fi jama'atin, siapa-siapa yang bisa sholat subuh dengan berjamaah, kana fi dhimmatillahi, maka ia di dalam tanggungan dan jaminan dan penjagaan dari Allah. Penjagaan dalam hal apa ini? Penjagaan dalam hal keimanan, dikatakan oleh para ulama. Semoga kita panjang umur semuanya. Ulama menjelaskan bahwasanya penjagaan yang dimaksud di sini, jika bila ada yang meninggal wafat di hari ini, niscaya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga panjang umur dan bisa menjaga salat subuh dengan berjamaah. Dan ada kabar lagi dari baginda Nabi, man shalla al-atamata fi jama'atin ka'annama ahya nisfal laili, siapa-siapa yang bisa sholat isya berjamaah seolah-olah ia telah menghidupkan sepenggal malam, separuh malam dengan ibadah. Wa man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang bisa melakukan salat subuh dengan berjamaah, ka'anna ahyal laila kullah, seolah-olah ia melakukan ibadah semalam penuh, semalam utuh. Kemudian juga ada kabar lagi, ini indah. Jadi maksudnya kami hadirkan sabda Nabi, berita dari Nabi ini agar kita semakin bersyukur dan agar kita semakin tahu kalau kita ini dipilih oleh Allah. Maka jangan keluar dari pilihan Allah ini. Mahal kedatangan kita di malam di pagi seperti ini. Tak semua orang bisa, berat langkah, hangatnya selimut membebani, memberatkan kita untuk melangkah ke tempat ini. Tapi kenyataannya Anda semua datang ke tempat ini. Kemudian ada kabar lagi, nanti akan kita lanjutkan. Kita kabar berita lagi dari Nabi bahwasanya man shallal fajra fi jama'atin thumma yaq'udu fi musallahu, siapa-siapa yang bisa sholat subuh berjamaah kemudian ia duduk di tempat sholatnya tadi, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Termasuk dalam makna zikir adalah menuntut ilmu, membaca Al-Quran, hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbit. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Kana lahu, maka orang tersebut mendapatkan ajrul hajjati wal umrati tamataini, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Salat 2 rakaat ini apa? Sebagian ulama, sebagian kecil ulama, dan itu juga yang sering kita amalkan, sebagian kecil ulama mengatakan ini adalah salat isyraq. Sebagian ulama mengatakan salat isyraq adalah salat duha. Sebagian mengatakan salat isyraq adalah kapan terbit matahari. Bila matahari terbit, maka kita sunnah melakukan salat 2 rakaat. Dan ini bukan salat duha, ini pendapat. Dan kita juga bisa ngambil pendapat kebanyakan ulama, salat isyraq adalah salat duha. Kalau salat isyraq, salat duha artinya bukan saat terbit matahari, tapi kita tunggu sesaat, beberapa menit, 5-7 menit. Setelah itu kita melakukan salat 2 rakaat, itu salat duha. Sampai berapa rakaat salat duha itu? Sampai 8 rakaat. Yang bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian setelah itu 8 rakaat kalau bisa. Nah, ini mendapatkan pahala haji dan umroh, dan pahala yang sesungguhnya, bukan pahala bohongan, bukan, pahala yang sesungguhnya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh ya. Boleh nggak jika nggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti, wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, nggak ada yang haji dan umrah, karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma mengukur pahala, memang betul sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi.
Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru sholat sunnahnya saja. Ya, misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim hadis 724 sampai 729. Dimulai dari sholat sunnahnya dulu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih kurang untuk pahala 2 rakaat sebelum subuh. Coba, banyak mana 500.000 dengan dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya ini lebih. Ya, coba deh, Masjid Nurul Bahru ya, Nurul Bahri ini, tolong bikin pengumuman. Siapa yang bisa besok sholat subuh di sini, masing-masing diberikan amplop 500.000. 500.000 hanya untuk 20 orang pertama. Subuh jam 4:10 Pak. Kira-kira ada di sini jam berapa tuh? Ada yang nginep bahkan nungguin sebelum dibuka, ngantri di luar. Emang pada aneh itu. Dikasih 500.000 sampai nginep, dikasih dunia dan seisinya lebih bahkan nggak mau datang. Ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. 1, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda nggak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Raka'at al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, habis sholat subuh berjamaah duduk hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari duduk sejenak sampai 12 menit. Waktu terbit matahari waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan, dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Nahab. Setelah lewat 12 menit lalu salat sunat 2 rakaat, summa yusalli raka'ataini. Di agak-agak sekarang maghrib 18 berapa? 18.13. Maka 18.13 berarti jam 6.15 nanti kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau tidak ada yang 3 tadi namanya duha. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Salat sunat dia 2 rakaat namanya isyraq. Tapi kalau tak ada yang 3 tadi, salat subuh di masjid, habis itu pulang ke rumah, pas jam 6.15 salat dia, namanya salat duha. Beda isyraq sama duha. Kalau salat dia di masjid 2 rakaat nanti, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, layak untuk diamalkan insyaallah.